Salam semesta. Ya, ketemu lagi dengan Master Ong di sesi ramalan Shio tahun 2025. Kali ini video ini adalah kita membahas tentang Shio monyet. Bagaimana keadaan Shio monyet di tahun 2025, keuangan, kesehatan, jodoh atau keharmonisan ya. Namun sebelum kita mulai, sebagaimana biasanya Master Ong menghimbau untuk melakukan like, share, komen, dan subscribe, serta menyalakan tombol loncengnya agar selalu bisa menerima informasi setiap kali Master Ong upload video. Dan bagi sahabat Master Ong yang ingin mendukung secara penuh channel Master Ong, silakan join membership ya, keanggotaan. Di sebelah tombol subscribe itu ada tulisan join, silakan join. Kegunaannya adalah mendapatkan informasi terlebih dahulu dan juga bisa menonton video terlebih dahulu gitu ya dibanding orang lain, dan juga prioritas daripada komen ya. Dan juga bagi yang ingin support secara langsung bisa mengirimkan stiker super thanks atau yang tanda dolar ya. Nah, itu bisa juga. Oke. Terima kasih kalau sudah dilakukan ya. Sekarang kita akan masuk di dalam topik pembahasan. Sebelumnya Mas Ong selalu ingatkan bahwa ramalan ini sifatnya adalah umum atau general reading ya. Jadi Jadi tidak semua orang tuh cocok dengan ramalan ini ya. Jadi Mas Ong dari tadi tidak menunjukkan kartu-kartu ini ya, karena Mas Ong anggap Mas Ong sudah membaca dari kartu-kartu ini, jadi tidak perlu lagi ditunjukkan gitu. Kita mulai ya dari hal keuangan. Keuangan sahabat Master Ong itu seperti apa untuk yang bersio monyet ya. Shio monyet itu tahun depan termasuk shio yang ciong ya. Jadi ciongnya itu di bagian kesehatan dan keuangan ya. Kita bahas dulu keuangan nih. Energi yang paling lemah itu ada di keuangan ya. Jadi bagi yang pengusaha atau yang punya usaha atau pengusaha ya, hati-hati tahun depan ya. Ada kemungkinan cekcok dengan dengan rekan kerja ya atau partner, dan ada pengkhianatan ya, ada upaya untuk menghancurkan perusahaan dari orang yang kamu selama ini percaya. Jadi kemungkinan ada pertarungan antara kamu dan partner yang berujung bisa saja perusahaan itu mengalami bubar ya atau pecah kongsi ya. Jadi harus hati-hati. Ini kelihatan sekali sama Master Ong ya, bahwa ini bisa menjadi satu masalah nantinya jika tidak ditanganin, jika tidak bijaksana dalam mengambil keputusan ya. Jadi memang di tahun depan ini bagi yang punya usaha harus hati-hatilah sama orang sekitar. Jangan gampang percaya soal uang ya. Kalau orang pegang uang atau kena uang itu biasa saudara pun bisa jadi musuh, jangankan hanya sahabat atau teman. Jangan berpikir bahwa, oh karena saya sudah berteman lama dengan dia, saya sudah kenal lama dengan dia, ya nggak mungkin lah dia seperti itu ya. Itu tidak ada kamusnya di dalam dunia usaha. Banyak sekali usaha-usaha yang akhirnya bubar karena pengkhianatan, karena ketidakpuasan, atau salah satunya itu melakukan penggelapan uang perusahaan. Dan itu sering sekali terjadi. Dan sering juga Mas Ong ingatkan gitu ya. Dan bagi sahabat Mas Ong yang bersio monyet tahun depan ini harus hati-hati sekali ya. Yang usaha ya. Jadi banyak ada kasus komitmen yang batal ya. Mungkin misalnya lagi ada tender dengan perusahaan lain, tiba-tiba perusahaan itu batal gitu ya. Kemudian ada proyek-proyek yang tidak jadi ya, atau setengah jadi gitu ya. Udah pertengahan ternyata uangnya itu yang dibayarnya itu setengah-setengah. Misalnya sahabat Mas Ong itu menerima tender proyek, terus udah laksanakan, ternyata uang yang datang untuk bayar proyek itu macet dan setengah gitu ya. Sehingga kita mengalami kerugian tentunya kan ya. Nah itu akan membuat beban yang cukup besar untuk perusahaan gitu ya. Nah kemudian juga bagi yang punya produk ya, ada kemungkinan ada produk yang gagal, yang sudah di launching ke pasaran ternyata nggak laku ya, harus ditarik balik atau ada masalah gitu ya. Jadi itu tentu saja akan membuat keuangan perusahaan itu sangat terbebankan, apalagi di bulan 5, 7, dan 10 ya. Itu besar sekali kerugiannya di 3 bulan itu. Harus hati-hati karena yaitu terjadinya penurunan omset, kegagalan di dalam proyek ya, ada kendala-kendala di proyek ya, sehingga beban perusahaan itu makin besar
dan terbebankan ya, belum dibebani dengan biaya utang yang harus dibayar ya. Jadi ada kerugian di situ. Juga demikian dengan investasi ya. Bagi yang mungkin sudah berencana mau melakukan investasi atau ikut investasi di satu perusahaan, ya sebaiknya coba lebih fokus pada perusahaan yang ada gitu ya. Dibanding kamu misalnya mengeluarkan uang sejumlah besar, kemudian ikut investasi di perusahaan lain ya, itu ada kemungkinan terjadi kerugian gitu. Ada kemungkinan hilang, loss yang besar ya. Sehingga bisa saja benar-benar kamunya mengalami kebangkrutan. Jadi harus hati-hati sekali buat yang sio macan ini, sio monyet ini gitu ya. Harus hati-hati sekali. Nah, jadi jangan jor-joran, jangan gampang percaya ya. Coba percaya pada batin sendiri ya. Jangan karena kita sudah kenal lama ya sama seseorang, kemudian kita percaya begitu saja. Ingat ya, ini soal uang ya. Uang itu tidak mengenal saudara ya. Jadi itu banyak sekali kasusnya. Jadi hati-hati buat yang sio monyet tahun depan perihal keuangan ya. Ada loss yang besar karena pengkhianatan, kegagalan dan sebagainya seperti yang tadi Mas Ong sudah jabarkan. Buat yang karyawan juga ya, buat karyawan yang kerja sama orang lain, hati-hati, ada kemungkinan juga terjadi PHK. Jangan gampang terbawa emosi ya. Kamu itu kerja sama orang, bukan bos. Jadi ikutin aja lah maunya bos seperti apa. Kerja sama orang nggak boleh terlalu idealis ya. Oh menurut saya kan harus begini-begini. Enggak ya. Apa yang kamu pikirkan belum tentu itu yang dimauin oleh bos ya. Apalagi kalau bosnya itu nggak berwawasan ya. Kalau bosnya berwawasan dia bisa mendengarkan kamu gitu ya. Tapi kalau enggak, maka terjadi pertengkaran gitu ya. Kamu malah mungkin kesannya kayak mendikte bos gitu ya. Dan bos biasanya nggak suka didikte. Atau bos bahkan kadang-kadang nggak suka dibantah ya. Nggak suka dikritik gitu ya. Jadi jarang memang ada bos yang senang dengan kritik. Ya kebanyakan bos itu anti kritik ya. Dianggapnya mereka lebih tahu. Jadi kalau misalnya kamu kerja sebagai karyawan, kerja aja lah sebagai karyawan. Yang nggak perlu terlalu idealisme. Ya nggak perlu terlalu yang kayaknya wah aku mesti nyampaikan nih pikiran-pikiran saya nih gitu ya. Nah kalau misalnya bisa memang bos itu tipenya orang yang bisa menerima ya silahkan. Tapi kalau enggak jangan. Sehingga ada kemungkinan cekcok di sana kalau misalnya kamu paksakan yang ujungnya nanti kamu malah di PHK gitu ya. Atau malah mungkin dimutasikan ke tempat yang kamu tuh nggak suka gitu ya. Yang pelan-pelan bisa membuat kamu mungkin meninggalkan perusahaan gitu. Oke. Itu ya sedikit tentang keuangan ya untuk keuangan untuk sahabat Mas Ong yang bersio monyet. Sekarang kita akan masuk ke perihal jodoh ya. Sahabat Mas Ong yang bersio monyet tahun depan jodoh memang belum ya, sama seperti yang lainnya agak sulit untuk mendapatkan jodoh tahun depan. Ya, jadi bersabar ya, lebih baik bersabar daripada mendapatkan jodoh yang buruk kan ya, sehingga apa istilahnya malah menyesal nantinya ya. Dan tapi bagi yang sudah pacaran akan menikah ya, yang pacaran kemungkinan tahun depan akan menikah, kemungkinan tahun depan itu ada komitmen untuk melangsungkan pernikahan, mengesahkan hubungan kalian gitu yang mungkin sudah direncanakan jauh hari. Sehingga tahun depan kemungkinan untuk sio monyet untuk menikah ya. Nah, jodoh bulan 2, 4, dan 5 ya adalah bulan yang bagus. Pada bulan ini kemungkinan besar akan ada kabar gembira bagi yang sudah berkeluarga. Jadi yang berkeluarga mungkin ada kabar gembira, ada kehamilan, kemungkinan akan punya anak lagi gitu ya. Ada berita baik gitu ya. Dan buat yang pacaran kemungkinan besar akan ya kabar gembira juga, mungkin akan diramal ya dilamar di bulan itu atau ada komitmen untuk mungkin tunangan atau malah mungkin pernikahan gitu ya. Jadi ada komitmen-komitmen di bulan itu gitu. Dan bagi yang mungkin yang tadinya belum ada jodoh ya, belum ada jodoh, mungkin ada situ ketemu dengan jodoh ya, namun ya belum tentu itu sesuai dengan apa yang kamu harapkan atau belum tentu itu akan menjadi jodohnya kamu ya. Jadi tapi enjoy aja lah ya, jalanin aja lah hidup ya. Kalau kita pikir terlalu banyak juga segala sesuatunya malah jadi beban nantinya ya. Nah, oke,
itu tentang keuangan dan jodoh. Sekarang kita ke bagian kesehatan ya. Jadi kesehatan yang harus diperhatikan itu adalah daerah perut dan juga di jantung ya. Ini harus diperhatikan ya, karena di kedua organ ini ada kerawanan yang Mas Tong lihat, ada kemungkinan sakit yang cukup parah di kedua bagian ini. Jadi harus diperhatikan ya, apalagi di bulan 6, 8, dan 11 itu ada kerawanan di wilayah ini. Ada kemungkinan mengalami sakit yang besar gitu ya di 3 bulan ini. Jadi harus diperhatikan, jagalah kesehatan ya, jangan diremehkan ya, coba cek secara rutin ke dokter ya, sehingga bisa ditanggulangi sehingga tidak menjadi parah. Tapi Mas Toong melihat energi di 3 bulan ini dan tahun depan itu kesehatan memang agak lemah gitu. Jadi harus benar-benar diperhatikan dan dijaga ya untuk sahabat Mas Toong yang bersio monyet. Oke, demikian ya untuk sio monyet ramalannya, semoga yang baik-baik terjadi, yang buruk tidak terjadi ya. Dan ambillah hal yang baik, buang hal yang buruk. Mas Toong tidak mengharapkan kalian itu percaya 100% dengan ramalan Mas Toong, karena ini hanyalah prediksi, bisa benar bisa tidak. Apalagi ini sifatnya umum ya. Sifatnya umum itu hanya 50%, bisa benar sesuai, bisa tidak gitu ya. Kecuali memang konsultasi secara langsung dengan Mas Toong, konsultasi secara pribadi. Kalau ingin konsultasi silakan hubungi Mas Toong di Instagram ini ya. Sebelum kita tutup, silakan lakukan like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya supaya terus menerima informasi dari YouTube Master Ong. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Salam semesta.